Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di musim Pilpres kali ini, kita banyak temukan postingan-postingan yang membongkar keburukan, membongkar aib, membongkar kejelekan dari paslon-paslon lain. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa tindakan ini terlarang, terutama dari segi agama, karena dianggap menggibahi orang lain. Karena dianggap membongkar kebaikan orang lain adalah gibah, dan itu diharamkan oleh agama. Betulkah demikian? Kita akan bahas di video kali ini. Merujuk kepada kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau ulama hebat, ulama terkenal yang jasanya dimanfaatkan oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Bahkan akan terus abadi sampai nanti hari kiamat insya Allah. Dalam kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi menyebutkan, memberikan bab khusus dalam kitab Al-Adhkar yang berjudul Babu Bayani ma yubahu minal ghibati. Ini adalah bab menjelaskan tentang hal-hal yang diperbolehkan dari menggibah. I'lam annal ghibata wa in kanat muharramatan fa innaha tubahu fi ahwalin lil maslahati. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya ghibah, sekalipun adalah dia itu diharamkan, maka sesungguhnya dia dapat diperbolehkan pada kondisi-kondisi tertentu untuk maslahat. Wa huwa ahadu sittati asbabin, yaitu salah satu dari 6 sebab. Al-Imam An-Nawawi memberikan gambaran kepada kita bahwa ghibah memang hukum dasarnya adalah haram. Kalian boleh tahu pasti hukum daripada ghibah dan apa dalilnya. Saya yakin kalian tahu. Tapi mungkin yang belum tahu adalah ternyata ada kondisi-kondisi tertentu di mana ghibah diperbolehkan. Imam Nawawi menyebutkan ada 6 kondisi di mana ghibah diperbolehkan. Saya akan sebutkan secara ringkas dan memberikan penjelasan juga secara ringkas. Jadi saya nggak akan baca kitab semuanya, tapi hanya poin-poinnya dan penjelasannya secara ringkas. Yang pertama, at-tadhallum. Ketika kita dizolimi, lalu kita mengadukan kepada orang yang berwenang, baik itu polisi, kalau kita di pesantren, mengadu kepada pimpinan pesantren. Kalau kita di sekolah, kita mengadu kepada kepala sekolah atau kepada guru. Pokoknya kita dizolimi, kita mengadu kepada yang berwenang. Lalu kita dimintakan keterangan oleh orang yang berwenang itu, dan kita ceritakan dari perbuatan jahat orang yang menzolimi kita. Itu membongkar keburukan. Tapi tujuannya untuk membela diri kita yang dizolimi. Dan itu adalah boleh. Yang kedua, kita berusaha minta tolong ke orang lain untuk merubah satu kemungkaran, dan agar pelaku kemungkaran ini mau kembali ke jalan yang benar. Contoh, kita ngelihat kawan kita, teman kita, dia maling, misalnya maling sendal di masjid. Kita pengen supaya dia ini berhenti jadi maling sendal, tapi kita nggak mampu negor dia, kita takut dia nanti bakal marah, dia bakal ngelawan kita, dia bakal pukul kita. Maka kita lapor. Bukan kita yang dizolimi, karena kita bukan korban. Tapi kita pengen supaya teman kita ini ditegur. Dirubah kemungkarannya supaya dia balik ke jalan yang benar. Lalu kita mengadu kepada bapaknya mungkin, kepada DKM masjid mungkin, atau ke polisi. Kita laporkan perbuatan buruk kawan kita ini yang suka maling sendal. Membongkar keburukan ini diperbolehkan. Yang kedua. Yang ketiga, al-istifta, minta fatwa, minta pesan, minta nasihat. Contoh, jika Anda seorang perempuan dan Anda adalah seorang istri, lalu diperlakukan buruk oleh suami Anda. Anda, misalnya kalian dizolimi oleh suami. Lalu datang ke seorang ustadz, datang ke seorang ulama untuk minta pendapat. Bagaimana seharusnya Anda bersikap atas kezoliman yang Anda terima
dari suami. Untuk tujuan supaya si ustadz, si ulama bisa memberikan nasihat, bisa memberikan jalan keluar bagaimana seharusnya Anda bersikap. Mau nggak mau, Anda mesti bercerita bahwa pasangan Anda melakukan A, B, C, D. Membongkar aib diperbolehkan dengan tujuan untuk minta fatwa kepada ulama tersebut supaya dia bisa memberikan saran dan nasihat yang terbaik untuk Anda. Itu boleh. Kalau misalnya membongkar kejelekan suami untuk minta nasihat daripada ulama, nggak boleh karena dianggap ghibah. Bagaimana Anda bisa membela diri? Lain halnya kalau Anda bercerita kejelekan suami kepada orang yang bukan untuk meminta nasihat, tapi hanya untuk bercerita aja, nggak ada efek apa-apa, itu baru ghibah yang haram. Tapi kalau bertujuan untuk minta nasihat, itu namanya istifta. Ini poin yang ketiga, yang kata Imam Nawawi, ghibahnya diperbolehkan. Oke? Yang keempat, ini poin kita dalam konteks pilpres kali ini. Tahdzirul muslimina minasyarri wa nasihatuhum. Memberikan kewaspadaan kepada saudara-saudara kita muslim yang lain dari satu kejahatan. Dan memberikan nasihat kepada mereka. Kalau kita pilih presiden dan ada potensi kecurangan, ada potensi pelanggaran, kita diem aja. Ini nanti akan berbahaya kepada seluruh warga negara Indonesia. Bukan hanya yang muslim, tapi juga yang non-muslim. Maka kita harus membuka aib itu, membuka kecurangan itu, membongkar praktek-praktek yang melanggar aturan itu. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan pencerahan, agar jangan pilih dia. Sebab kalau pilih dia, nanti kita bisa bahaya. Sama kasusnya, kalau misalnya kalian, misalnya perempuan, didatangkan oleh laki-laki, dilamar laki-laki. Anda punya hak untuk mencari tahu tentang laki-laki tersebut, baik buruknya. Boleh tanya, boleh ke teman, boleh ke tetangganya, silakan. Dan mereka, teman kalian itu, tetangga kalian itu, berhak dan diperbolehkan membongkar semua yang pernah terjadi di laki-laki itu untuk menyelamatkan kalian. Ini boleh. Jadi, membongkar keburukan diperbolehkan dalam poin ini. Dalam konteks pilpres, kita boleh membongkar potensi-potensi kecurangan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain. Yang keempat. Yang kelima, kita boleh menggibahi, membongkar keburukan orang yang terang-terangan dalam keburukannya. Orang yang terang-terangan bermaksiat, dia sendiri aja nggak menutupi maksiatnya. Dia sendiri aja tidak menutupi aibnya. Kenapa kita harus jaga? Kenapa kita harus tutup-tutupin? Orang dia sendiri aja ngebongkar-bongkar aibnya sendiri. Yang kelima ini diperbolehkan. Nggak termasuk yang diharamkan. Yang keenam adalah, tapi kata Imam Nawawi, kalau bisa jangan. Yang keenam ini, misalnya kita punya teman. Jadi yang keenam itu at-ta'rif. Untuk membedakan dengan yang lain. Contoh, kita punya kawan. Misal sebut, mohon maaf, namanya Budi. Lalu Budi ini kan banyak. Ketika ada yang bertanya ke kita, Budi yang mana? Lalu kita sebutkan, teman kita ini misalnya, mohon maaf, kakinya cacat, pincang. Kita sebut, itu Budi yang pincang. Menyebutkan Budi yang pincang, ini adalah membongkar aib, itu kan aib dia. Tapi dengan tujuan supaya orang itu tahu yang mana yang Budi yang kita maksud, yaitu Budi yang pincang. Tapi kalau bisa, kata Imam Nawawi, untuk poin yang keenam ini, kalau bisa, cari sifat yang lain yang lebih baik. Kalaupun nggak ada, cuma itu satu-satunya untuk bisa membedakan, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau bisa menggunakan kata maaf. Budi yang mana? Budi yang maaf, yang kakinya pincang. Gitu. Ini 6 poin di mana ghibah diperbolehkan. Jadi, jangan takut teman-teman, kalau ngelihat praktek kecurangan dari salah satu paslon, bongkar aja. Insya Allah itu bukan ghibah yang dilarang. Justru itu ghibah yang diperbolehkan untuk menyelamatkan negeri ini dari tangan-tangan orang yang berniat jahat untuk negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.